Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya bertujuan untuk menyampaikan betapa pentingnya protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, dan Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut juga dengan WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53 juta orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia dan lebih dari 34.000 orang telah sembuh. Virus COVID-19 diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu juga, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah menular ketika orang yang menderitanya memiliki gejala. Meskipun penyebaran mungkin saja sebelum gejalanya muncul, periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan berat. Tidak ada vaksin ataupun pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan harus tetap dipatuhi oleh masyarakat agar bisa memutus rantai COVID-19. Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam-jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam-jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, bagai penutupan pembatasan negara atau pembatasan penumpang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosial ekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misi, informasi, dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden xenofobia dan rasisme terhadap orang-orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur, dan juga Asia Tenggara lainnya. Gejala yang dilaporkan termasuk demam pada 90% kasus, kelelahan dan batuk kering pada 80% kasus, dan sesak pernapasan pada 20% kasus, dengan gangguan pernapasan 15% kasus. Untuk memutus penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Selain menghimbau masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas, pemerintah Indonesia juga meminta masyarakat untuk patuh terhadap penerapan 5M. 5M terlihat mudah, namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang menyepelekan dan mengabaikannya. Padahal, penerapan 5M penting sekali sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa sesama dalam rangka kemanusiaan, khususnya bagi anggota keluarga, lansia, maupun orang-orang yang memiliki penyakit penyerta. Untuk mengingatkan kembali, berikut ini adalah protokol kesehatan atau Prokes 5M dengan artian sebagai berikut.
M yang pertama adalah mencuci tangan. Rajin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Mencuci tangan ini pun harus dengan menggunakan sabun, menyela-nyela jari, membersihkan kuku, dan menggosok punggung tangan. M yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut juga dengan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang-orang yang sakit, bukannya orang yang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang baik yang sehat ataupun yang sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang dalam rangka pencegahan dan jarak. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Menjaga jarak ini baik untuk orang yang sehat ataupun orang yang sakit dengan jarak minimal 1 hingga 2 meter. Dalam menjaga jarak ini juga ada aturannya, yaitu tidak bersalaman atau melakukan sentuhan fisik, bekerja, belajar, dan melakukan ibadah di rumah, terus menghindari kerumunan, dan tidak mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan orang-orang, baik itu keluarga, teman, sahabat, ataupun lainnya. Maka dari itu, mari menunjukkan solidaritas dengan mematuhi arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga jarak. Kemudian M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah maupun di dalam rumah. Ingat, semakin banyak yang sering bertemu orang ataupun berkerumun, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat ramai terutama bagi usia lanjut atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus COVID-19. M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Semakin banyak diri menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah, menurut Kementerian Kesehatan. Meskipun sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain dengan protokol kesehatan 5M, pengendalian virus corona juga diberlakukan vaksinasi. Vaksinasi mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari virus corona ataupun sakit berat. Selama belum ada obat khusus untuk menangani COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari COVID-19.
mana tujuan vaksinasi COVID-19 ini yaitu menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mendorong terbentuknya kekebalan kelompok untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas, dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Vaksinasi pun memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian vaksinasi tahap kedua yaitu untuk petugas pelayanan publik, TNI, kepolisian, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya, meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan PDAM, dan diuntukkan kepada kelompok usia lanjut yang dari 60 tahun ke atas. Kemudian vaksinasi tahap ketiga yaitu untuk masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan vaksinasi tahap keempat yaitu kepada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan booster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Efek samping vaksinasi secara umum bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh masing-masing, seperti demam, nyeri otot, dan nyeri bekas jarum suntik. Dan hal ini merupakan hal yang wajar terjadi pada orang-orang yang telah melakukan vaksinasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.